Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fajar Ilhami dengan nomor yang 230500802, Prodi Ilmu Komputer dan Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yatsi Madani. Baik, di sini saya akan langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya atau proyek akhir saya dengan mata kuliah algoritma dan struktur data yang berjudul sistem perpustakaan. Oke, kita lanjut. Yang slide pertama yang kita akan bahas yaitu fitur utama atau sistem perpustakaan tadi. Yang pertama, tampilkan daftar buku. Ditampilkan daftar buku ini menampilkan semua buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, yang kedua ada tambah peminjaman buku. Tambah peminjaman buku ini memungkinkan pengguna meminjam buku, informasi yang dicatat, dan apa saja informasi yang dicatat. Yang pertama ada nama peminjam, buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, dan pengembalian. Yang ketiga, kembalikan buku. Kembalikan buku ini mengubah status buku yang dipinjam menjadi dikembalikan. Dan yang keempat, lihat peminjaman aktif. Menampilkan semua buku yang sedang dipinjam. Dan yang kelima, melihat buku belum dikembalikan. Untuk menampilkan daftar buku yang belum dikembalikan sesuai tanggal. Oke, di sini ada gambar, di sampingnya ada gambar atau outputnya yang hasil sistem perpustakaan ini. Yang pertama, lihat daftar buku apa saja sih yang tersedia di dalam perpustakaan ini. Lanjut, yang kedua ini ada pinjam buku. Setelah kita melihat daftar buku, terus kita tertarik atau kita ingin baca dan kita meminjam buku tersebut, kita bisa langsung klik nomor bisa, atau pinjam buku bisa. Kalau lebih simpel, kita masukkan pilihan Anda. Kita di sini klik nomor 2 aja, terus enter. Nah, yang ketiga, kembalikan buku. Di sini ada arsitektur kodenya. Kelas utama sistem perpustakaan atau atributnya, yang pertama buku. List dari buku yang tersedia atau daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Dan yang kedua, peminjaman atau list untuk mencatat data peminjam. Baik. Metode ini tampilkan buku tersedia. Nah, misal nanti saya praktekkan juga hasil codingan atau sistem perpustakaan ini setelah materi PPT ini kelar. Yang kedua ada tambah peminjaman, terus yang ketiga kembalikan buku, yang keempat tampilkan peminjaman aktif, yang kelima tampilkan buku yang belum dikembalikan. Ini adalah sebuah kodenya atau codingannya. Next, kita penjelasan potongan kode. Fungsi init pada kelas sistem perpustakaan. Tujuan inisialisasi data awal pada sistem perpustakaan, itu ada atribut self buku, berisi daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Contohnya, saya menampilkan daftar buku ini ada 3 atau 10 banyak. Nah, atau kita contohkan yang 3 saja dulu. Yang pertama ada filosofi teras, dan yang kedua ada data science basic, dan yang ketiga ada desain dan pengelolaan basis data. Ini adalah daftar buku
yang ada di perpustakaan. Nah, fungsi utama memberikan data default buku yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna sistem. Oke, kita di halaman 5 ini ada alur program. Yang pertama, menu utama. Menu utama ini memilih opsi seperti melihat buku, meminjam, mengembalikan, dan lain-lain. Dan yang kedua, logika utama. Logika utama ini input pengguna diproses dengan validasi dan juga pemanggilan metode sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, penanganan kesalahan. Penanganan kesalahan atau validasi indeks buku dan juga input format tanggal yang benar. Ini contoh outputnya. Sini ada daftar buku, menampilkan daftar buku, ada filosofi teras, data science basic. Dan yang kedua, peminjam inputnya, nama peminjam Ali, terus buku yang dipinjam filosofi teras, dan tanggal yang dipinjam tahun 2024 bulan 12 tanggal 1 hingga 2020 hingga tanggal 10. Outputnya, peminjaman buku filosofi teras oleh Ali berhasil dicatat. Nah, ini untuk outputnya. Terus yang ketiga ada pengembalian. Inputnya nama peminjam Ali, buku filosofi teras yang dipinjamnya, buku yang dipinjam oleh filosofi teras. Outputnya, buku filosofi teras oleh Ali berhasil dikembalikan. Nah, ini outputnya. Ada keuntungan program. Yang pertama, keuntungan program ini ada efisiensi. Sistem memungkinkan pencatatan dan pelacakan buku dengan lebih cepat dibandingkan metode manual. Dan yang kedua, memudahkan pengelola perpustakaan dalam melayani peminjaman dan pengembalian. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas ini kode dapat diperluas dengan fitur baru seperti pelaporan otomatis atau integrasi dengan sistem lain. Yang kedua, mendukung banyak peminjaman dalam satu waktu oleh pengguna. Dan yang ketiga, ada user friendly, antarmuka berbasis teks yang sederhana. Gak ada. Antarmuka berbasis teks yang sederhana, cocok untuk pengguna tanpa latar belakang teknis. Input yang terstruktur dan validasi untuk menghindari kesalahan. Oke, kita pengembangan masa depan. Pertama, antarmuka grafis atau UI. Antarmuka grafis ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan tampilan visual. Dan yang kedua, memudahkan navigasi dan juga memudahkan navigasi dan penggunaan fitur oleh pengguna non teknis. Yang kedua, integrasi database menggunakan SQL, SQLite atau MySQL untuk menyimpan data secara permanen dan juga memastikan data tetap aman dan dapat diakses meskipun aplikasi ditutup. Dan yang ketiga, ada laporan otomatis. Laporan otomatis ini menyediakan laporan peminjaman secara otomatis seperti buku yang sering dipinjam atau statistik bulanan. Dan juga memudahkan pengambilan keputusan bagi pengelola perpustakaan. Dan yang keempat, ada fitur notifikasi, memberikan pengingat kepada peminjam untuk mengembalikan buku sebelum tanggal jatuh tempo melalui email atau SMS. Dan yang terakhir, ada sistem multi-user. Sistem multi-user ini menambahkan autentikasi pengguna untuk memisahkan hak akses antara admin dan anggota. Kesimpulannya, sistem perpustakaan adalah solusi efektif untuk mengelola koleksi buku, peminjaman dan pengembalian dengan efisien. Kode ini dirancang fleksibel
dan memungkinkan pengembangan lebih lanjut seperti penambahan fitur GUI atau integrasi database. Dan yang ketiga, dengan sistem ini perpustakaan dapat meningkatkan pengelolaan koleksi buku dan pengalaman pengguna secara signifikan. Oke, mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan, dan kita akan lanjut ke mempraktekkan hasil sistem perpustakaan ini. Oke, baik, di sini saya akan menampilkan hasil sistem perpustakaan yang telah kita bahas di materi tadi. Kita ke Chrome dan kita lanjut ke Google Colabs. Kita klik Google Colab. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah codingannya ke daftar buku atau buku yang tersedia, dapat meminjam, dan status dipinjam, tanggal pengembalian. Oke, kita running. Sebentar. Oke, misal kita sebelum meminjam buku, kita lihat dulu daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Kita klik satu lalu enter. Nah, di sini ada daftar buku yang tersedia. Ada 10 buku yang tersedia di sistem perpustakaan ini. Terus ada filosofi teras, data science basic, desain pengelolaan basis data, manajemen bisnis, psikologi pendidikan, mendialog, sistem komputer, dasar-dasar ilmu hukum, etika keperawatan, dan yang terakhir buku tentang kamu. Oke, baik, kita pinjam buku. Klik 2. Masukkan nama peminjam, Abdul. Pilih nomor buku yang ingin dipinjam, pisahkan dengan koma untuk beberapa buku. Nah, kita misal kalau kita meminjam 3 atau 2 atau lebih, kita bisa langsung pakai koma. Misal kita minjam buku 1, koma, terus sistem komputer 7, koma, dan 10. Misal kita minjam 3 buku, enter. Berarti kita minjam di tanggal berapa sekarang? Tanggal 23. Kita tahun dulu 2024, bulan 12, tanggal 23, enter. Nah, di sini kita kapan akan dikembalikannya buku. Misal kita dengan jarak waktu seminggu atau 2 hari, kita kembalikan lagi bukunya. Kita masukkan di tahun 2024, bulan 14, di tanggal 25, enter. Oke, ini outputnya. Peminjam buku
buku yang kita pinjam. Masukkan nama peminjam. Masukkan judul buku yang dikembalikan. Kita akan mengembalikan buku Filosofi Teras. Oke, ini outputnya sudah keluar. Buku Filosofi Teras oleh Abdul berhasil dikembalikan. Dan yang keempat, kita lihat juga peminjaman aktif siapa saja. Daftar peminjaman aktif buku sistem Abdul. Buku yang sedang dipinjam oleh Abdul yaitu Sistem Komputer dan Tentang Kamu, dan peminjaman aktif ini masih si Abdul tadi. Kita lanjut ke nomor 5. Lihat buku yang belum dikembalikan. Daftar buku yang belum dikembalikan. Yang pertama ada Sistem Komputer, dan yang kedua Tentang Kamu. Yang